Ada yang terasa berbeda dari pidato-pidato presiden belakangan ini. Alih-alih fokus menjelaskan solusi dan arah kebijakan, pidato justru sering diisi dengan tanggapan terhadap berbagai kritik yang datang dari masyarakat. Bukan hanya menjawab kritik ya, tapi juga terkesan menilai dan menghakimi sendiri pihak-pihak yang menyampaikan kritik tersebut. Bahkan, kritik yang seharusnya dipandang sebagai bagian dari kehidupan demokrasi, kerap dibingkai seolah-olah berasal dari pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Pengkritik dengan mudah dikaitkan dengan kepentingan asing atau disebut didukung oleh pihak-pihak yang bermasalah. Cara pandang seperti ini beresiko membuat kritik yang tulus dan lahir dari kepedulian terhadap bangsa dianggap sebagai ancaman. Kritik adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Mereka yang mengkritik belum tentu membenci pemerintah. Itu perlu diingat ya. Banyak diantaranya justru peduli terhadap masa depan bangsa dan ingin melihat keadaan menjadi lebih baik. Karena itu, kritik seharusnya dijawab dengan data, kinerja, dan hasil nyata, bukan dengan kecurigaan atau pelabelan tertentu. Pola yang terlalu sibuk menanggapi kritik, mudah tersinggung, lalu mengaitkan para pengkritik dengan berbagai tuduhan dapat menimbulkan kesan adanya kegelisahan. Semakin sering seseorang pemimpin merasa perlu membela diri, semakin muncul pertanyaan di tengah masyarakat, mengapa kritik begitu mengganggu? Apakah ada kekhawatiran kehilangan kepercayaan publik? Atau ada rasa tidak nyaman karena semakin banyak suara yang mempertanyakan arah kebijakan? Seorang negarawan tidak perlu takut pada kritik. Ia cukup menunjukkan hasil kerja, membuktikan melalui tindakan, dan membiarkan rakyat menilai. Sebab, kekuatan seorang pemimpin tidak terlihat dari seberapa keras ia menyerang para pengkritiknya, melainkan dari seberapa tenang ia menerima perbedaan pendapat dan menjawabnya dengan prestasi.